And time now for an update from the world of sports. A second boxer has died in Japan from brain injuries sustained in separate bouts during the same event in Tokyo. Well, Hiromasa Urakawa passed away on Saturday after being knocked out in the 8th round of his fight against Yoji Saito on August 2nd. Tragedy struck the boxing world this past week as two Japanese fighters competing on the same card the same night both passed away as a result of traumatic brain injuries. Halo bro, pada 2 Agustus tahun 2025, Karaoke Hall di Tokyo dipenuhi ribuan pasang mata. Malam itu dijanjikan sebagai pesta tinju, perebutan sabuk OPBF dan beberapa duel pendukung. Namun sorak-sorai yang menggema di awal berubah menjadi kesunyian yang menyesakan. Dalam waktu 2 hari, Jepang kehilangan 2 petinjunya, Shigetoshi Kotari dan Hiromasa Urakawa. Keduanya masih berusia 28 tahun. Keduanya gugur karena cedera otak yang sama-sama diderita di ring yang sama. Shigetoshi Kotari datang ke Karaoke Hall dengan reputasi sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan di Jepang. Gaya bertarungnya agresif namun terukur, membuat banyak orang percaya bahwa sabuk OPBF hanyalah batu loncatan menuju panggung dunia. Malam itu, ia berhadapan dengan Yamato Hata dalam duel 12 ronde yang syarat gengsi. Pertarungan berjalan ketat, Kotari menunjukkan kecepatan dan daya tahan luar biasa. Sementara Hata membalas dengan teknik yang tak kalah tajam. Ronde demi ronde berlalu dan penonton disuguhkan sebuah duel klasik Jepang. Keras, penuh determinasi dan nyaris tanpa langkah mundur. Ketika bel terakhir berbunyi, skor juri menyatakan hasil imbang. Namun, di balik wajah tenangnya saat pengumuman, tubuh Kotari sudah menanggung beban yang tak kasat mata. Sesaat kemudian, ia kehilangan kesadaran. Panik pun melanda arena. Kotari segera dilarikan ke rumah sakit dan diagnosis pun keluar. Subdural hematoma akut, pendarahan serius di rongga otak akibat benturan berulang. Tim medis melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan hidupnya. 6 hari ia bertahan di ruang perawatan intensif, membuat publik Jepang berdoa dan berharap keajaiban. Tetapi pada 8 Agustus tahun 2025, kabar duka akhirnya datang. Shigetoshi Kotari yang harusnya baru memulai babak baru dari puncak karirnya, justru menutup mata di usia 28 tahun, meninggalkan mimpi yang tak pernah sempat diwujudkan. Malam itu bukan hanya milik Shigetoshi Kotari. Di partai pendukung, Hiromasa Urakawa melangkah kering menghadapi Yoji Saito. Ia bukan bintang besar, tapi dikenal sebagai petarung pekerja keras, sosok yang selalu memberi perlawanan sengit meski jarang jadi sorotan utama. Pertarungan berjalan ketat. Urakawa berusaha menekan dengan agresi khasnya, sementara Saito membalas dengan kombinasi pukulan yang lebih bersih. Meski tubuhnya sudah babak belur, Urakawa menolak menyerah. Baru di ronde ke-8, sebuah kombinasi telak membuat tubuhnya roboh. Ia mencoba bangkit tapi gagal. Arena yang biasanya gaduh mendadak hening. Urakawa segera ditangani tim medis dan segera dilarikan ke rumah sakit. Diagnosis yang muncul membuat publik Jepang kembali terhenyak, yaitu cedera otak parah akibat akumulasi pukulan. Sama seperti Kotari, ia menjalani operasi darurat dan sama seperti Kotari pula, ia jatuh dalam koma panjang. Harapan untuk pulih akhirnya pupus pada 9 Agustus tahun 2025. Hanya sehari setelah Kotari mengembuskan nafas terakhir, Urakawa juga dinyatakan meninggal dunia. 2 petarung, 2 nyawa dari satu panggung yang sama. Sebuah tragedi ganda yang menorehkan luka mendalam dalam sejarah tinju Jepang.
Tinju Jepang bukan pertama kali dilanda tragedi. Sejak berdirinya Komisi Tinju Jepang atau GBC pada 1952, tercatat 38 petinju profesional telah meninggal dunia akibat cedera yang diderita di ring. Padahal berbagai regulasi ketat sudah diterapkan, pemeriksaan medis rutin sebelum dan sesudah pertandingan, larangan menurunkan berat badan secara ekstrim, hingga kewajiban ambulans dan tim medis standby di setiap arena. Namun tragedi Shigeto Shikotari dan Hiromasa Urakawa kembali membuktikan bahwa resiko terbesar tinju tidak pernah benar-benar hilang. Bagi publik, kematian dua petarung muda ini membuka kembali luka lama yang tak kunjung sembuh. Tinju bukan hanya soal gelar dan kejayaan, tetapi juga perjudian paling ekstrim dengan nyawa sendiri. Sebuah harga yang tak semua orang rela bayar, namun terus ditagih oleh olahraga yang disebut the Nobel Art. Tragedi ganda yang merenggut nyawa Shigeto Shikotari dan Hiromasa Urakawa membuat publik Jepang terguncang. Tekanan datang dari media, keluarga, hingga komunitas tinju internasional. Dalam hitungan hari, Komisi Tinju Jepang atau GBC terpaksa mengambil langkah cepat untuk meredam gelombang kritik. Keputusan pertama yang diumumkan adalah memangkas durasi pertandingan gelar OPBF dari 12 ronde menjadi 10 ronde. Sebuah langkah yang mengingatkan dunia pada kebijakan serupa setelah kematian Kim Duk-koo di Korea Selatan pada 1982. Selain itu, aturan medis diperketat, uji hidrasi untuk mencegah dehidrasi ekstrim saat menurunkan berat badan, serta kewajiban kesiapan tim medis dan ambulans di lokasi pertandingan, terutama untuk laga perebutan gelar. Namun langkah-langkah itu memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai kebijakan baru ini sebagai kemajuan penting, bukti bahwa GBC belajar dari tragedi. Tapi tidak sedikit pula yang menyebutnya sekedar tambalan, aturan yang menenangkan opini publik namun belum menyentuh akar persoalan, yaitu kultur tinju Jepang yang menjunjung keberanian bertarung habis-habisan, bahkan ketika tubuh sudah tak sanggup lagi. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah regulasi baru ini benar-benar akan menyelamatkan nyawa berikutnya, atau sekedar catatan tambahan dalam sejarah panjang tragedi tinju Jepang? Di Jepang, tinju kerap dipandang lebih dari sekedar olahraga. Ia dilihat sebagai perwujudan disiplin, mental baja, serta keberanian. Namun tragedi Kotari dan Urakawa menyingkap dilema moral yang sulit untuk dihindari, yaitu sampai sejauh mana nyawa manusia pantas dipertaruhkan demi prestasi dan hiburan. Sekini, Karoken Hall menyimpan kenangan kelam di tempat yang biasanya menjadi saksi lahirnya juara baru. Dua petinju justru menyerahkan hidupnya. Shigeto Shikotari dan Hiromasa Urakawa akan dikenang bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai pengingat keras bahwa di balik gemerlap lampu arena tinju tetaplah olahraga yang menagih harga tertinggi, dan kadang harga itu adalah nyawa. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.